Hai kaum mager akhir zaman, lagi pada ngapain nih? Semoga masih pada santuy aja ya. Dan tak lupa saya doakan semoga kalian semua sehat selalu. Buat para jomblo, semoga disegerakan ketemu dengan jodohnya, biar gak kesepian di rumah. Buat para sobat, tambah semangat ya pantengin channel ini. Dan buat sobat yang baru nemu channel kami, jangan lupa BPJS-nya diaktifin ya. Tuh, pakai jempol and subscribe-nya. Hehe. And welcome to my channel. Oke sob, kali ini kita akan review film action yang berjudul Samurai X The Final yang baru aja rilis tahun ini ya. Bagi kalian anak 90-an pasti tahu dong sama si Batosai. Scene kali ini kita diperlihatkan dengan beberapa polisi yang sedang mencari seseorang di sebuah stasiun kereta api, yang mana satuan itu dipimpin oleh Hajime Saito. Tak berapa lama mereka berhasil menemukan seseorang yang mereka cari, yang merupakan buronan mafia Shanghai karena telah menjual kapal perang kepada Makoto Shishio. Tahu kan musuhnya si Batosai sebelumnya? Di sana dia sempat menanyakan tanda luka pada Batosai. Orang tersebut adalah Enishi Yukishiro, yang juga merupakan adik ipar Kenshi Himura itu sendiri. Tak berapa lama setelah bercakap, terlihat Enishi melawan semua polisi yang ingin menangkapnya. Dan tak berapa lama setelah membunuh beberapa polisi, Enishi menyerahkan dirinya kepada Saito. Keesokan harinya terlihat rombongan pengantin wanita yang cantik. Di sana juga terlihat Kenshi and the gang. Kaoru yang sempat diejek teman-temannya karena melamun akan menikahi Kenshi, namun Kenshi terlihat kurang peka. Sama kayak abang. Abang peka kali. Enggak. Singkat cerita, kita diperlihatkan tempat pelatihan kepolisian yang dipimpin Tuan Maekawa dan Kapol Uramura. Dan Kaoru merupakan salah satu pelatih di sana. Mereka membicarakan tentang perdebatan antara Jepang dan Tiongkok atas klaim Okinawa milik mereka yang menyebabkan perang dengan Tiongkok bisa pecah kapan saja. Di markas besar kepolisian Tokyo terlihat Enishi Yukishiro sedang dibebaskan oleh beberapa orang Shanghai. Di tempat lain nampak Saito sedang mempertanyakan kepada atasannya kenapa membebaskan bos mafia. Di sana juga terlihat Cho yang merupakan salah satu jupong katana Shishio yang sedang menyamar untuk mereka yang ditugaskan untuk mengawasi pergerakan Shanghai di kota itu. Malamnya nampak Kenshi and the gang sedang makan, yang mana untuk kesekian kalinya Kaoru nampak salah tingkah di hadapan Kenshi. Di tempat lain, terlihat Enishi and the gang sedang mempersiapkan meriam untuk membom kota Asakusa. Yang tak berapa lama setelah Kenshi and the gang dalam perjalanan pulang mendengar ada sebuah ledakan meriam di rumah makan mereka tadi, yang mengakibatkan kekacauan di kota tersebut. Nampak Kenshi and Sanosuke membantu Kapol untuk menuju tempat asal meriam tadi. Namun sesampainya di tempat tersebut, Enishi and the gang telah kabur dan meninggalkan secari kertas yang bertulisan penghakiman manusia. Tak beberapa lama sesampainya di rumah, terlihat seseorang yang terluka parah membawa pesan bahwa ada pembantaian dan para polisi kewalahan menghadapinya. Kenshi and Sanosuke bergegas membantu kepolisian dan berpencar ke dojo Kamiya dan ke rumah Kapol. Di tempat Kapol terlihat beberapa polisi terluka parah, dan setibanya Kenshi di sana terjadilah pertarungan sengit. Yang mana Kenshi memenangkan pertarungan itu dan mengakibatkan musuhnya meledakkan diri. Namun di tempat dojo, Sanosuke yang terlambat hanya bisa menyaksikan banyak orang terluka dan Tuan Maekawa yang babak belur.
Paginya saat Kenshi dalam perjalanan pulang dihadang oleh Enishi yang mengatakan kalau dialah biang kerok permasalahan ini dan akan membalas dendam atas kematian kakaknya yang merupakan istri Kenshi. Sesampainya di rumah, Kenshi nampak teringat kisah kelamnya yang mana istri tercintanya yang mati karena sabetan pedangnya. Setelah penyerangan semalam, nampak Saito bertemu dengan Choi yang mengatakan telah menemukan gudang senjata orang-orang Shanghai yang terletak di Yokohama yang dipimpin milioner Shanghai yang bernama Wu Haixing. Di tempat lain terlihat Kenshi yang sudah bangun menemui Kaoru dan Kenshi mengatakan untuk mengumpulkan semua orang. Di sana Kenshi menjelaskan kepada teman-temannya bahwa semua kejadian ini disebabkan seseorang yang ingin balas dendam kepadanya, yang tak lain bos mafia Shanghai yang merupakan adik ipar Kenshi. Karena Kenshi telah membunuh kakaknya yang bernama Tamo Himura, yang tak lain istri Kenshi Himura alias Batosai. Kenshi mengakui kalau dialah yang membunuh istrinya sendiri yang mengakibatkan bekas luka di wajah Kenshi sampai saat ini. Malamnya terlihat Choi yang ingin bertarung berada di tempat Enishi yang mengakibatkan Choi mati. Di tempat lain terlihat Misao yang datang dari kota Kyoto bersama Kapten Aoshi yang bermaksud untuk menyampaikan pesan dari biarawan kuil Soikoji untuk memberikan buku catatan Tamao istri Kenshi. Enishi sedang menghamburkan kertas dari balon udara yang bertuliskan penghakiman manusia dan tak berapa lama Enishi and the gang membombardir kota. Dan nampak di sana Kapten Aoshi dan Misao melakukan pertarungan dengan beberapa anak buah Enishi. Dan Kenshi sendiri menghadapi anak buah Enishi yang bertangan meriam. Di saat Kenshi sedang bertarung, Enishi membawa mayat Cho ke tempat Kaoru dan Sanosuke. Di sana Enishi membantai semua orang termasuk Sanosuke dan menculik Kaoru. Kenshi yang kembali ke rumah pun akhirnya mengetahui bahwa Kaoru diculik oleh Enishi. Di tempat lain, Kaoru yang sudah siuman segera melarikan diri namun tak berhasil dan hampir dibunuh oleh Enishi. Di sini kita diperlihatkan sosok Seijiro Seta yang merupakan pembunuh terbaik Juppon Gandana yang berpura-pura berpihak kepada Haixing. Di sana terlihat Kenshi dibantu oleh Saito, Misao, Sanosuke, Seijiro Seta, Kenshi yang dibantu Seijiro Seta langsung menemui adik iparnya, Enishi, dan melakukan pertarungan sengit di sana. Sampai akhirnya terlihat Haixing menembak Kenshi dan ingin membunuh mereka berdua, namun berhasil dihalangi oleh Kaoru.
Di saat Kaoru hampir ditembak oleh Heising, sekarang giliran Enishi melindungi Kaoru dan hampir saja menghabisi Heising, namun dicegah oleh Kenshi. Kayak timbal balik aja tuh nih. Enishi pun akhirnya ditangkap. Di saat di dalam penjara, dia mendapatkan kiriman dari Kaoru berupa catatan harian kakaknya yang membuatnya sedikit menyadari kesalahannya selama ini. Dan film ini pun selesai. Itu aja, Kak. Dan inti cerita kali ini apa, Kayu? Seseorang yang pada masa lampaunya membunuh banyak orang bisa jadi pada masa ini akan menjaga banyak orang. Hargai setiap niat perubahan seseorang karena kita tak pernah tahu sesulit apa dia dalam hijrahnya menjadi seseorang yang lebih baik. Sampai jumpa di alur berikutnya. Semoga kalian sehat selalu. Amin. See you next time. Bye.